Shalom, kembali dalam program The Living Wisdom, program yang saya buat untuk salah satunya menjawab mungkin hal-hal yang sederhana di Alkitab kita, di mana hal-hal itu kadang-kadang dianggap receh, dianggap terlalu sederhana, tapi mengganjal di hati. Ya. Ada banyak topik, ada banyak kasus, ada banyak hal di Alkitab kita yang kita mau pertanyakan kepada orang yang lebih berilmu, ya, hamba Tuhan, pendeta atau gereja gitu ya. Tapi kita malu untuk mempertanyakannya karena takut ditertawakan, takut dianggap kok yang ditanyakan hal-hal yang ringan-ringan, yang receh-receh seperti ini. Dan jujur saja itu pernah terjadi atas saya. Ketika saya belum punya ilmunya, saya belum tahu caranya, ya, bagaimana membaca Alkitab itu, saya banyak hal yang saya pendam di hati karena ketika ada di bangku kuliah, ketika bertemu dengan pendeta saya yang senior, mau mempertanyakannya agak minder gitu, agak malu, takut dianggap childish atau dianggap terlalu receh sekali. Nah, karena punya pengalaman seperti itu, dan saya punya pengetahuan sekarang, dan saya tahu jawabannya, maka program ini saya buat dengan harapan ketika saya bagikan, siapa tahu ada banyak saudara yang punya perasaan seperti saya, dan akhirnya diberkati lewat jawaban yang saya bagikan lewat program ini. Itu goalnya, saudara. Dan pada episode kali ini di Living in Wisdom, saya akan membagikan kepada saudara topik tentang raksasa. Apa sih raksasa itu? Kata Alkitab tentunya. Iya, raksasa. Nah, saudara, diakui apa tidak bahwa kata raksasa itu pasti saudara pernah baca di Alkitab kita. Dan tentu karena ada di Alkitab dan kau mungkin pernah membacanya, kau pasti bertanya dalam hati, apa sih raksasa itu? Yang kita tahu raksasa itu adalah manusia yang tubuhnya besar gitu. Tapi besarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa, itu kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang susah mengimajinasikannya. Dan karena kecanggihan zaman, terus juga teknologi yang luar biasa, kita sering akhirnya menemukan jawaban tentang raksasa atau sosok raksasa itu bukan dari Alkitab, tapi dari fiksi. Dalam hal ini lewat film Hollywood, saudara. Dan jujur saja kan memang kalau saudara penyuka film, karena saya juga menyukai film, kita sering menemukan film-film Hollywood, apalagi dengan kecanggihan teknologi komputer hari ini, itu mengilustrasikan sosok yang aneh-aneh di layar kaca atau di layar bioskop ya, lewat sinematografi dan lain sebagainya itu begitu smoothnya, begitu baiknya. Kalau zaman dulu film seperti Star Wars gitu ya, kita sudah terkagum-kagum, tapi kalau Bapak Ibu pecinta Star Wars dan nonton Star Wars yang periode tahun 90-an, tentu kita ketawa-ketawa karena teknologinya masih jadul sekali. Kelihatan banget efek-efek buatannya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang nonton film apa namanya? Ya yang sekarang ini apa ada gitu ya, seperti film-film superhero ya, Marvel ya, misalnya film apa tuh yang Iron Man gitu kan ya, terus juga Thor gitu ya saudara ya, dengan pesawat-pesawat luar angkasanya yang bisa terbang jauh ke angkasa. Itu apa namanya begitu smoothnya, bahkan peperangan dengan Thanos dan juga Iron Man yang ada di luar bumi di planet antah berantah itu pun juga kelihatan smooth ya lewat teknologi film yang hari ini canggih. Ada banyak film raksasa yang saya yakin mungkin semuanya
kau tonton, karena yang saya tunjukkan di sini semuanya juga saya tonton ya. Ada film Big ya, ada film Jack the Giant Slayer, ada film Warcraft, di mana film ini menunjukkan sosok raksasa ya, makhluk yang tampak fisiknya kayak manusia cuman besarnya luar biasa. Sehingga akhirnya kita menemukan jawaban tentang raksasa seperti apa dari film, bukan dari Alkitab. Jadi ketika kita ngebaca Alkitab ketemu raksasa, itu di otak kita langsung, wah ini kayak big nih, ya besar sekali. Ini kayak Warcraft nih, ini besar sekali gitu ya. Dan kita akhirnya ngebayangin itu dan naruhkan imajinasi dari film Hollywood itu ke dalam Alkitab kita, yang tentunya kurang tepat ya. Sebab mestinya apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita tarik keluar, yang kita munculkan. Bukan dengan pemahaman kita yang sudah ada, terus kita membaca Alkitab dengan pemahaman itu. Itu namanya eisegese, ya. Bahasa saya yang sering saya gunakan adalah memperkosa firman gitu, saudara ya. Dan kita nggak boleh seperti itu, ya. Kita nggak boleh memperkosa firman. Dan coba kita pelajari apa kata Alkitab soal raksasa itu. Nah, kata raksasa, saudara, itu muncul pertama kali dari Kejadian atau di Kejadian 6 ayat 4. Jadi, biasanya ya, saya ya, kalau kita mau mendalami satu topik, satu figur, atau apapun itu di Alkitab kita, maka kita harus mencari tahu dulu di mana pertama kali kata itu muncul. Jadi kata raksasa di Alkitab kita itu baru muncul pertama kali di Kejadian 6 ayat 4 ini. Ini penting supaya kita menjadi tahu akarnya tuh di mana. Dengan kita tahu di mana pertama kali kata itu muncul di Alkitab kita, paling tidak konsep awalnya tentang kata itu menjadi dapat. Ini yang juga merubah saya ya. Nanti pelan-pelan dalam program ini dan juga dalam khotbah-khotbah saya di hari Minggu tentunya yang saya juga upload secara live streaming, saya akan bagikan pemahaman saya, saudara ya. Saya banyak memahami hal Alkitab yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen kebanyakan. Karena sekarang saya mulai membaca Alkitab bukan versi terjemahannya tapi bahasa aslinya. Tentu saya tidak pakar, tapi di zaman canggih, sekali lagi zaman canggih hari ini ya, semua kemudahan-kemudahan bisa saya dapatkan dan saya bisa menyelidiki Alkitab lewat bahasa aslinya. Meskipun saya tidak begitu pakar, tidak terlalu jago, ya saya bisa mengerti. Ya terutama saya karena kebetulan juga saya belajar, jadi sedikit banyak lah saya tahu ilmu dasarnya. Dan banyak hal yang berubah, saudara. Dari cara metode menafsirkan Alkitab seperti yang saya miliki atau yang saya praktekkan hari-hari ini. Contoh pemahaman saya soal Satan itu berubah cukup signifikan. Pemahaman saya soal Lucifer itu pun berubah sangat signifikan. Juga pemahaman saya soal penciptaan yang sudah saya bagikan dalam program The Living Wisdom. Nanti ada beberapa episode tentang kejadian pasal pertama, pasal kedua, soal Taman Eden dan manusia. Akan saya susulkan di minggu-minggu mendatang, saudara. Saya menemukan perspektif yang baru atau cara baca yang baru yang menurut saya tidak melanggar kaidah-kaidah ilmu tafsir, tapi memang harus diakui, saya sendiri mengakui tafsiran saya nyeleneh. Tapi saya tidak pernah mengatakan ini tafsiran orisinil. Sebenarnya sudah banyak orang yang menafsirkan seperti ini. Cuma dulu saya memahaminya itu salah karena saya dicekoki atau dipengaruhi oleh tafsiran yang umum yang saya dapatkan dari buku, dari dosen saya, dari sekolah tinggi teologi tempat saya belajar, sehingga saya dulu berpikir bahwa apa yang saya dapatkan dari dosen, dari buku, dari sekolah itulah yang terbaik, sehingga kalau ada tafsiran yang berbeda, saya selalu mengatakan salah. Bahasa kasarnya sesat gitu ya. Tapi sekarang saya berubah, saudara, karena saya tahu, saya paham bahwa semua yang diajarkan saya pun itu tafsiran. Jadi kita sebagai hamba Tuhan yang dibekali ilmu dan dipakai Tuhan dan memiliki hati untuk menggali Alkitab, mestinya kita mau menggali Alkitab benar-benar dengan seperti yang Alkitab katakan, ya. Dan kadangkala kesalahan banyak itu dari terjemahan, saudara. Ya. Jadi
Ya itu lain kasus ya. Nanti saya akan bagikan tentang topik-topik yang menarik yang saya yakin nanti akan banyak merubah pemahaman saudara. Kejadian 6 ayat 4 berkata demikian. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, kekasih Tuhan, inilah kata raksasa pertama kali muncul di Alkitab kita. Ya. Kalau kita membaca posisinya, Kejadian 6 ayat yang keempat ini adalah satu peristiwa yang terjadi sebelum air bah. Karena air bah itu baru terjadi di Kejadian 6 ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat setelah ayat 4 ini. Berarti raksasa itu sudah ada sebelum air bah. Jadi sebelum Nuh, istrinya, ketiga anak dan menantunya, dan binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu masuk ke dalam bahtera, terus akhirnya semua yang hidup di bumi ini binasa karena tenggelam oleh air bah yang berhari-hari itu, menenggelami seluruh bumi, karena Alkitab kita mengatakan puncak tertinggi pun tertutup oleh air, ya, sehingga nggak ada yang hidup, yang selamat ya cuma yang ada dalam bahtera. Nah saat itu, sebelum itu tepatnya, ada raksasa-raksasa yang muncul, yang ada di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai Alkitab adalah kebenaran, Alkitab adalah firman Tuhan, maka Bapak Ibu tidak bisa pungkiri fakta ini bahwa raksasa sudah ada bahkan jauh sebelum air bah itu ada. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa raksasa tetap ada pasca air bah. Karena kalau Bapak Ibu membaca setelah Kejadian pasal 6, nanti akan saya bagikan ayat-ayatnya. Di Alkitab kita, setelah kitab Kejadian, setelah peristiwa air bah, masih muncul kata raksasa di Alkitab kita. Itu artinya apa? Artinya raksasa tidak punah. Raksasa tidak punah. Ya. Ada raksasa yang sudah ada sebelum air bah, dan ketika ilustrasi gambar ini semua orang mati, termasuk raksasa-raksasa itu, dan akhirnya yang selamat hanya yang ada dalam bahtera. Dan setelah Nuh keluar dari bahtera di pegunungan Ararat, kata Alkitab, kemudian mereka ya hidup sendiri, ya hanya 8 orang manusia saat itu. Mereka kawin mengawinkan. Nah, setelah pasca itu muncul lagi raksasa-raksasa. Berarti dengan demikian, ini kan sebenarnya hal yang sederhana, logika sederhana aja, tapi kadang-kadang kita skip gitu, Saudara. Semuanya mati di air bah, tapi kok ada raksasa lagi? Dari mana mereka? Nah, berarti ya sederhananya kalau saya berani berkata dengan yakin, entah itu Nuh, entah itu istrinya atau menantunya, entah siapa mereka, itu memiliki darah atau gen raksasa, ya, atau Nephilim dalam bahasa Ibraninya. Sehingga mereka, meskipun Nuh itu punya menantu normal, tapi kalau menantunya ini punya gen raksasa, maka mungkin di keturunan kedua, ketiga, lahirlah raksasa. Nangkep ya saudara ya? Atau bisa juga itu Nuh. Sebab kita tahu Nuh itu garisnya dari garis paternalistik, garis ayah. Kalau dari garis ayah, ya tidak ada yang dikatakan raksasa, karena Nuh berasal dari garisnya Set. Tapi mungkin kan anak-anak Set ini kawin mengawinkan dengan perempuan-perempuan manusia lainnya, yang bisa jadi salah satu mereka punya gen raksasa. Jadi meskipun Nuh itu bukan raksasa, tapi kalau misalnya dia punya gen raksasa, mungkin di generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, lahirlah raksasa-raksasa. Saya lebih mengerti soal hal ini ketika saya mulai misalnya beternak. Saya punya peliharaan burung-burung. Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan saya rekaman di rumah dalam Deep Talk with Pasi atau Living in Wisdom, kayak tadi di awal ada bunyi burung-burung, padahal saya rekaman nih malam-malam nih, jam 10 malam, saudara.
Itu suaranya masih nyamber-nyamber. Saya punya burung falek yang sudah berhasil beranak pinak, saudara. Ya, saya punya burung yang normal, ya, tidak tidak apa namanya, tidak punya kelainan apapun, ya, normal lah, burung falek spesies white face normal. Tapi ketika mereka bertelur dan telurnya menetas, ada kemudian salah satu telur yang menetas itu mengeluarkan burung falek yang albino. Padahal bapak ibunya nggak albino. Dan yang menetas saudara yang sesama telur itu, ya kan ada telurnya 3, 5 gitu ya. Kadang-kadang menetas 3, 4, 2 gitu ya. Nah saudaranya tuh normal biasa, tapi ada satu yang albino. Saya juga punya burung yang albino dan albino. Saya kawinkan. Anaknya normal, nggak albino. Kemudian generasi berikutnya yang saya mengawinkan, ada yang tiba-tiba matanya merah, saudara. Padahal orang tuanya, indukannya, jantan dan betina bapak ibunya ini matanya normal, hitam. Tapi anaknya matanya merah. Jadi saya percaya bahwa meskipun misalnya di zaman Nuh itu, menantunya mungkin itu normal, perempuan normal, makanya anaknya mau menikahi perempuan ini. Tapi karena punya gen raksasa, mungkin di generasi-generasi berikutnya dari anak cucunya Nuh ini lahirlah kembali raksasa-raksasa. Jadi gennya karena masih dekat mungkin ya, jadi tidak hilang gitu saudara. Nah, bagaimanakah raksasa itu? Apa yang Alkitab katakan kemudian tentang raksasa itu? Nah ini ada di Bilangan 13 ayat 33. Dan Bapak Ibu tahu dong, Bilangan 13 ini adalah peristiwa di mana jauh setelah periode air bah terjadi. Jadi setelah Nuh beranak pinak, muncullah peristiwa yang kita tahu dan Alkitab kita mencatatnya dalam Bilangan 13 ayat 33 ini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini perkataan dari pengintai-pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka mengatakan, sebagian besar mereka mengatakan, ada banyak orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya, kata raksasa di ayat ini sama seperti Kejadian 6 tadi, menggunakan kata Ibrani Nephilim, saudara. Nah, dari Bilangan 13 ayat 33 tadi, berarti ada raksasa Nephilim sebelumnya ya, maksudnya ya berarti ada raksasa dan Nephilimnya, dan juga ada keturunan raksasa, keturunan Nephilim. Saya coba lihat lagi ayatnya ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Nephilim. Orang enak yang berasal keturunan, bahasa Ibraninya kurang lebih begitu ya, descendant ya, dari orang-orang raksasa. Jadi ada orang-orang raksasa dan ada keturunan orang-orang raksasa. Ya, ini tentu Bapak Ibu harus paham berarti ada perbedaan. Itu makanya di slide ini saya mengatakan ada raksasa dan ada keturunan raksasa yang di dalam Bilangan 13 ayat 33 tadi dikatakan sebagai orang enak. Jadi yang saya mau katakan dalam slide-slide awal ini, saudara, raksasa itu bukan mitologi, raksasa itu bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita mengada-ngada. Raksasa, kata Alkitab, adalah fakta. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengamini Alkitab adalah firman Tuhan, maka ini jelas-jelas realita, fakta yang pernah ada di masa lalu. Dikatakan dia adalah mighty man dalam Kejadian 6 tadi. Mereka dikatakan gagah perkasa, orang-orang yang gagah perkasa di zaman itu. Dan orang enak tadi di Bilangan 13 ayat 33 berasal dari raksasa. Jadi ada raksasa, ada keturunan raksasa yang di Bilangan 13 ayat 33 menunjuk spesifik kepada orang enak. Jadi orang enak ini adalah keturunan raksasa. Raksasa-raksasa yang berasal dari
raksasa yang ada sebelum-sebelumnya. Ya, coba kita dalami tentang orang enak ini, saudara. Orang enak atau anak, ya, dalam bahasa Hebrews, dalam bahasa Ibrani. Ya, ini berarti laki-laki berleher panjang atau laki-laki yang tinggi. Itulah arti dari anak atau enak. Jadi ketika kita nanti membaca di Alkitab, kita menemukan kata orang enak, itu arti harafiahnya bukan saja orang dari suku enak, tapi enak itu harafiahnya orang yang tinggi, orang yang berleher panjang, orang yang besar, orang yang tinggi. Itulah suku enak atau orang enak atau keturunan enak itu. Yosua 15 ayat 13 mengatakan demikian. Tapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kirbat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa enak, itulah Hebron. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa yang namanya Kaleb, saudara. Satu dari 12 pengintai, ya, yakni bersama dengan Yosua, 2 dari 12 pengintai yang berkata, kita harus masuk karena Tuhan sudah memberikan negeri itu kepada kita. Jadi jangan takut sama raksasa-raksasa. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bantu kita membinasakan semua musuh-musuh kita. Maka Kaleb dan Yosua menjadi orang yang paling tua dari orang-orang Israel, dari bangsa Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Yosua kita tahu itu sudah mendampingi Musa ketika mereka keluar dari Mesir. Dan kita tahu, Alkitab kita mengatakan 40 tahun Tuhan buat Israel muter-muter di padang gurun agar semua orang-orang yang lahir dari Mesir itu mati di padang gurun. Artinya, orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Mungkin kecuali hanya Yosua dan juga Kaleb yang sudah lahir di Mesir dan menjadi orang-orang yang lahir dari Mesir yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Even bahkan Musa pun mati tidak masuk tanah perjanjian kan. Jadi Kaleb ini mengalahkan ya orang-orang yang disebut tadi orang enak. Spesifik dalam ayat ini dikatakan Arba ialah bapa enak. Itulah Hebron. Jadi kita kalau ke Israel sekarang tahu ada kota Hebron. Nah, Hebron itu berasal dari nama yang lain, nama lain maksud saya, dari Arba. Arba itu Hebron. Dan dalam ayat ini dikatakan Arba itu ialah bapa enak. Hakim-Hakim 1 ayat 20 mengatakan demikian. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, diberikan Arba. Seperti yang dikatakan Musa dahulu dan dari sana telah dihalaukannya anak enak yang 3 itu. Jadi kalau Bapak Ibu rangkai ayat-ayat yang tadi saya sudah munculkan, kita akhirnya menyimpulkan, punya kesimpulan yang alkitabiah, bahwa Arba atau Hebron itu adalah bapak orang enak. Kita tahu sekarang Hebron itu kota. Maka tidak salah kita menafsirkan Hebron itu adalah kampung halaman orang enak. Jadi orang enak disebut raksasa. Mereka punya bapak yang namanya Arba dan Hebron yang merupakan raja mereka. Ya seperti misalnya kalau orang Batak gitu ya, punya suku. Sukunya macam-macam, maafkan saya. Marganya macam-macam. Misalnya marga Utagalung misalnya, atau marga Simatupang misalnya. Itu kan ada yang Simatupang pertama gitu ya. Dan kita adalah generasi yang keberapa belas begitu. Nah, Bapak Ibu kita akhirnya paham bahwa yang pertama itulah Simatupang pertama atau Raja Simatupang atau Hutagalung pertama atau Raja Hutagalung dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya katakan bahwa orang enak ini, marga enak ini, suku enak ini, itu punya nenek moyang yang namanya Arba atau Hebron.
dan Arba atau Hebron sudah ditaklukkan oleh Kaleb. Bahkan anak-anak Arba dalam Hakim-Hakim 1 ayat 20 ini sudah dihalau oleh Kaleb dari tempat di mana dia tinggal. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kurang lebih kita bisa ketemu benang merahnya. Nah, ciri orang enak itu apa saja? Kalau kita membaca Ulangan 9 ayat 2, ciri orang enak itu begini, kata firman Tuhan. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Inilah ciri orang enak itu. Inilah ciri dari keturunan Arba atau Hebron itu. Inilah ciri dari keturunan yang namanya Nefilim itu, atau raksasa-raksasa itu. Mereka adalah bangsa yang postur tubuhnya besar dan tinggi. Ya, besar dan tinggi. Tidak dikatakan berapa besar dia, tidak dikatakan berapa tinggi dia, tapi dari kalimat terjemahan LAI dan juga kalau Bapak Ibu merefer terjemahan Inggris dan bahasa aslinya, ini jelas mengindikasikan postur mereka jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Kalau kita asumsikan orang Israel tingginya 170, maka orang-orang enak ini tingginya pasti jauh di atas 170. Karena kalau tingginya masih sekitar 180, 190, hanya selisih 10-20 cm. Hari ini pun kita banyak temukan teman-teman kita yang lebih tinggi 20 cm daripada kita. 30 cm pun masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Jadi itu masih normal. Jadi kalau ada dikatakan di Alkitab, bangsa ini besar dan tinggi, tentu maksudnya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada tinggi dan besarnya normalnya orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di Alkitab kita ketemu sumber bahwa ini bukan cuma orang enak saja, saudara. Yang tinggi, yang besar itu bukan cuma orang enak saja. Coba kita baca Ulangan 2 ayat 10-11. Dahulu, orang Emim diam di sana. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Tinggi seperti orang enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang enak. Tapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dari ayat ini, kalau Bapak Ibu baca cermat-cermat, ya, berarti kita bisa menyimpulkan kembali bahwa keturunan Nefilim, keturunan raksasa yang di ayat-ayat tadi kita ketemu adalah orang enak, di mana bapak mereka adalah Arba atau Hebron. Ternyata bukan mereka saja yang memiliki tubuh besar dan tinggi. Kata Ulangan 2 ayat 10-11 ini, orang Emim dan juga orang Refaim itu memiliki postur yang kurang lebih sama dengan orang enak. Jadi di zaman dulu, di zaman ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, di zaman Joshua dan setelahnya, ada orang-orang yang merupakan keturunan raksasa, yang Alkitab dengan jelas mengatakan sebagai orang enak, orang Emim, orang Refaim. Orang di sini maksudnya marga, suku, keturunan. Jadi bukan bicara mengenai 1-2 orang, tapi bicara mengenai sekelompok orang. Dan mereka ini berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dengan jelas tadi, merupakan orang-orang yang tinggi, orang-orang yang besar, orang-orang yang merupakan keturunan Nefilim, keturunan raksasa. Nah, seperti apakah raksasa itu? Posturnya seperti apa? Nah, ada satu ayat di Alkitab yang kita akhirnya bisa kurang lebih menemukan ya, ciri khas raksasa menurut Alkitab. Kita ketemu di Ulangan 3 ayat 11. Ya. Ulangan 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa.
Sekedar informasi, hasta itu ukuran biasa di zaman itu. Seperti meter, liter, ukuran kita hari ini. Dan di ayat ini jelas dikatakan ada ok Raja Basan. Spesifik dikatakan ranjangnya dari besi. Ini berarti sesuatu yang tidak normal. Karena kalau dikatakan ranjangnya dari besi dan itu normal, ngapain disebutkan? Dengan dikatakan di ayat ini ranjangnya dari besi, maka kita bisa tafsirkan atau asumsikan bahwa ranjang orang-orang normal itu hanya terbuat mungkin dari kayu. Ya, seperti kalau Bapak Ibu hidup di masa lalu, ya, di zaman misalnya sebelum zaman modern, ya ranjang semuanya masih dari kayu. Kalau hari ini ranjang dari kayu, ranjang yang mahal, karena kayu sudah mahal. Kebanyakan dari besi. Tapi dulu zaman saya kecil, saya masih ingat banget, ya ranjang dari kayu itu sesuatu yang gampang kita temukan di mana-mana. Dipan dari kayu itu kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Dan bahkan ada yang nenteng-nenteng dan menjual belikannya sebagai sesuatu yang menjadi hal yang lumrah di zaman itu. Nah, ok ini, Raja Basan, ranjangnya dari besi. Dan dari ukuran ranjang yang spesifik dikatakan di Ulangan 3 ayat 11, kita bisa ngebayangkan kira-kira ok Raja Basan, orang Refaim. Bapak Ibu ingat ya, orang Refaim, orang Emim, orang Enak di ayat-ayat tadi, itu adalah orang-orang keturunan yang besar dan tinggi, keturunan raksasa. Oke? Jadi dari ayat ini kita bisa memperkirakan ukuran tubuh raksasa menurut Alkitab ya, bukan menurut film seperti film Big yang saya munculkan di slide pertama tadi. Ya. Ranjangnya dikatakan 9 hasta. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, di belakang Alkitab itu ada kamus. Bapak Ibu bisa cari hasta, ya, cari hasta di depannya huruf H, cari yang huruf depannya H semuanya, ketemu kata hasta, maka hasta itu adalah ukuran yang kurang lebih hari ini sekitar 45 cm. Di kamus yang lain, bukan kamus LAI, di beberapa tempat yang saya coba selidiki, hasta itu ya kurang lebih sekitar 50-an senti sampai 60 senti, saudara. Ya, tergantung ukuran manusia. Kan hasta itu sebenarnya adalah ukuran lengan manusia, panjang lengan. Nah, LAI mungkin mengambil lengan orang Indonesia pada umumnya, ya hanya sekitar 45 senti misalnya gitu. Maka taruhlah kita pakai ukuran LHI. Tapi kalau Bapak Ibu melihat misalnya ukuran dari kamus Alkitab yang ditulis oleh orang Eropa, ukurannya bisa berbeda ya, karena hasta itu patokannya adalah lengan. Ya, lengan orang Eropa, orang Afrika dengan orang Asia tentu berbeda-beda. Ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi pasti adalah selisih sentimeternya. Kalau kita pakai ukuran LHI, ranjangnya si Ok Raja Basan, keturunan atau orang Refaim, keturunan Nefilim, keturunan raksasa ini, 9 hasta. 9 kali 45 cm, kurang lebih sekitar 405 cm atau 4 meter lebih 5 cm. Panjangnya. Saya yakin Bapak Ibu, sehebat apapun rumahmu, nggak punya ranjang ukuran 4 meter panjangnya. Ranjang normal itu ukurannya 2 meter panjangnya, ya. Bahkan ranjang king size pun juga ukurannya 2 meter panjangnya. Lebar ranjang si Ok Raja Basan, orang Refaim, keturunan raksasa ini adalah 4 hasta. 4 dikali 45 cm, 180 cm. Ini kalau ngomongin lebar ranjang hari ini normal. Karena ranjang ukuran queen ya, itu ya 180 cm. Kalau ukuran king 200 cm. Kalau ukuran king tuh 2 meter kali 2 meter, panjang lebarnya kurang lebih sama. Tapi kalau ukuran queen ya biasanya 180 dan 200 panjangnya. Jadi ini adalah ranjang yang lebarnya cukup untuk suami istri dan mungkin disempilin anak di tengah untuk ukuran tubuh kita yang normal. Tapi lebar 180 cm ini itu cukup hanya untuk badan atau lebar badannya Ok Raja Basan ini. Ya, Bapak Ibu sekarang bisa memperkirakan berapa tingginya Ok Raja Basan, orang Refaim, keturunan raksasa ini. Kalau kita punya ranjang panjangnya 2 meter, tentu kita tidak mungkin
tingginya 2 meter. Nangkep ya saudara ya? Saya tingginya 178 cm, ranjang saya panjangnya 2 meter. Itu pun kadang-kadang kalau tidurnya tiba-tiba lagi mimpi yang kayak gimana, bisa tiba-tiba kakinya keluar gitu. Nangkep ya saudara ya? Jadi kurang lebih ya ada selisih 20 sentian dengan tinggi saya. Itu yang normalnya. Berarti saya pakai logika itu. Kalau panjangnya ranjang Raja Ok ini 4 meteran, berarti kurang lebih kalau cuma butuh selisih 20 cm, 30 cm supaya dia nyaman, ya tingginya kurang lebih sekitar 3,5 meter. 350 sampai 370 cm. Sehingga ukuran panjang ranjang yang 4 meter lebih 5 cm itu menjadi nyaman buat si Raja Ok ini tidur. 3,5 meter. Nah, kita coba skip dulu ini tentang tingginya Raja Ok, Raja Basan ini. Di Alkitab ternyata nggak cuma satu dua nama yang disebut sebagai raksasa. Kita taunya Goliat saja, saudara. Karena itu tokoh Alkitab yang paling terkenal gitu ya. Goliat, raksasa, orang Filistin. Tapi ternyata banyak sekali nama raksasa yang disebutkan Alkitab. Kalau Bapak Ibu nanti baca, saya nggak baca ya. Di 2 Samuel 21 ayat 16 ada nama raksasa yang disebutkan literal, spesifik. Yisbi Benob, terjemahan LAI. Di 2 Samuel 21 ayat 18 ada Saf, itu juga raksasa, saudara. Kemudian tentu Bapak Ibu tahu ada 1 Samuel 17, Goliat, itu juga disebut raksasa. Kemudian kalau kita baca di 1 Tawarik 20 ayat 5, itu juga ada nama raksasa yang disebut secara spesifik sebagai orang enak, orang-orang raksasa yang namanya Lahmi. Paling tidak, ya saya mungkin ada saja, mungkin saya ada lagi yang lain, saya skip gitu ya. Saya tidak terlalu fokus. Saya ketika menemukan 4 ini bagi saya sudah cukup. Ini bukan berarti cuma ada 4 raksasa di dalam dunia Alkitab saat itu, tapi ini sudah mewakili bahwa raksasa itu ya ada. Bukan cuma Goliat, ada. Ada si Raja Ok tadi, ada Yisbi Benob, ada Saf, ada Lahmi, dan tentunya ada Goliat yang namanya paling populer dari raksasa-raksasa yang kita temukan di Alkitab kita. Nah, ada raksasa lain yang namanya tidak disebutkan tapi ceritanya ada di 2 Samuel 21 ayat 20. Kalimat firman Tuhan di 2 Samuel 21 ayat 20 berkata demikian. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ya. Jadi keturunan raksasa itu ada. Raksasa ada di Alkitab kita. Jadi ketika orang berkata raksasa itu hanya isapan jempol, dongeng semata, ya kalau dia bukan Kristen kita maklumkan saja. Kalau ada yang berkata raksasa itu fiksi, film-film Hollywood, kalau dia bukan Kristen, ya kita abaikan saja. Tapi kalau yang berkata adalah orang Kristen, saya berani yakin orang ini nggak pernah baca Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang ini baru ketemu, maka saya berani berkata, mulailah baca Alkitab. Sehingga banyak hal-hal yang ajib-ajib gitu, yang aneh-aneh kau akan temui di Alkitab kita. Karena Alkitab kita meskipun tidak mencatat semua sejarah yang pernah terjadi di dunia ini, tapi itu kalau kita baca pelan-pelan, kita akan membuka wawasan yang seluas-luasnya untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita perhatikan. Sehingga hidup kita, logika kita, wawasan kita semakin dalam dan luas. Sekarang kita kembali soal Goliat, sosok raksasa yang paling heboh, paling viral, paling ngetop di Alkitab kita. Demikian dalam Yosua 11 ayat 22. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti ayat-ayat, ada Kaleb mengusir orang-orang enak dari wilayahnya. Sampailah di zaman berikutnya, bahwa nggak ada lagi orang enak tinggal di negeri orang Israel. Oke ya? Titik koma. Hanya di Gaza
di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Jadi tadinya ketika 12 pengintai masuk ke tanah perjanjian, mereka berkata, tanah itu, negeri itu makmur, tapi ditinggali raksasa-raksasa. Berarti mereka sejauh mata memandang, kelihatan banyak raksasa. Nah, ketika mereka masuk, di bawah kepemimpinan Joshua, Kaleb, mereka mengusir raksasa-raksasa itu, orang-orang enak itu, dari negeri mereka. Cuma, kalau kata Yosua 11 ayat 22, ada masih yang tertinggal. Jadi bukan lagi sebagai suatu bangsa atau suku yang besar, tapi orang-orang enak ini beberapa masih ada yang tertinggal. Di mana saja? Di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Jadi di kota yang namanya Gaza, Gad, Asdod, ini bukan kota yang ditinggali oleh orang Israel. Ini bukan negeri Israel, tapi ini negeri yang didiami oleh orang-orang Filistin pada hari itu. Nangkep ya? Jadi ada beberapa orang enak yang tinggal di Filistin karena terusir dari wilayah Israel. Dan beberapa mereka tinggal di Gaza, Gad, dan Asdod. Sekarang kita muncul baca 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Jadi di Gad yang dikatakan Yosua tadi masih ada orang enak yang tertinggal. Nah, salah satunya, kata Samuel, adalah Goliat. Karena Goliat berasal dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. Kalau Bapak Ibu kembali mengukur, 1 hasta taruhlah 45, 6 kali 45 ditambah sejengkal itu kurang lebih 25 atau 30 cm lah kurang lebih ya. Kalau tanganmu besar mungkin sejengkal gini ya 30 cm, tapi saya mengukur kemarin ya kurang lebih 25 cm lah. Berarti tingginya Goliat kurang lebih sekitar 3 meter. 295 cm kalau ukurannya 6 hasta ditambah 25 cm. Ya 3 meter lah. Itulah tinggi Goliat. Tinggi Goliat yang melawan Daud hari itu. Dia dikatakan sebagai orang enak. Tinggalnya di Gad. Jadi Goliat yang dikatakan tingginya oleh Alkitab sekitar 3 meter itu adalah keturunan raksasa. Jadi raksasa berdasarkan kisah dari Og dan Goliat adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang besar, gagah perkasa, dengan tinggi badan kurang lebih 3-4 meter. Karena Og Raja Basan tadi, ranjangnya kurang lebih 4 meter. Jadi saya pukul rata aja lah. Tinggi raksasa berdasarkan Raja Og dan juga Goliat tadi, ya antara 3-4 meter. Jadi Alkitab jelas membedakan manusia biasa tentunya dengan raksasa. Nah, soal tingginya ini Bapak Ibu sekarang ini bisa mengerti. Ini kata Alkitab. Jadi kalau kita nonton film Big, di mana tingginya si tokoh raksasa ini benar-benar luar biasa dan manusia hanya dalam genggaman tangannya, itu sesuatu yang benar-benar fiksi. Kalau raksasa seperti tampilan film Big, ya manusia kayak semut aja dibandingkan dengan gajah gitu, saudara. Ya, tapi ternyata tidak. Ukuran fisik raksasa menurut Alkitab, ukuran fisik keturunan raksasa menurut Alkitab yang dicatat berdasarkan tingginya, ranjangnya Raja Og dan juga tingginya Goliat, ya kita bisa kira-kira tinggi raksasa itu atau keturunan raksasa itu 3-4 meter. Seru juga ya saudara ya. Kalau ayat-ayat kita kumpulin pasal-pasalnya jadi jelas. Raksasa ada, tingginya 3-4 meter. Nah pertanyaannya, kenapa punah? Kenapa akhirnya raksasa itu punah? Padahal raksasa itu sudah ada sebelum air bah. Dan setelah air bah, raksasa masih ada. Berarti kan Nuh istri ketiga menantu ada kemungkinan satu di antara mereka punya gen raksasa. Sehingga akhirnya ketika mereka beranak pinak, kawin mengawinkan, punya anak-anak, punya keturunan, di generasi keberapa muncullah bayi raksasa. Orang tuanya biasa tapi lahirlah raksasa. Nangkep ya saudara ya? Tapi kenapa habis itu punah? Kan nggak ada air bah lagi. Nggak ada peristiwa yang membuat raksasa akhirnya terbunuh secara massal seperti air bahnya Nuh begitu. Sebelum air bah,
Saya yakin yang namanya raksasa Nephilim itu banyak sekali, saudara. Ya, tapi mereka semuanya mati. Yang tinggal hanya Nuh dan keluarganya. Faktanya, kemudian dari keturunan Nuh itu ada yang lahir raksasa. Maka artinya, salah satu dari antara mereka yang 8 orang ini punya garis darah atau genetika raksasa. Kenapa punah raksasa akhirnya? Sehingga kita nggak ketemu lagi di zaman modern ini. Yang pertama jelas Alkitab katakan dibinasakan Israel. Ada Joshua yang menghajar semua orang-orang yang keturunan Enak. Ada Kaleb juga yang ikut andil bagian juga mengusir orang Enak dari wilayahnya. Daud juga yang dikatakan Alkitab membunuh Goliat, salah satu orang Enak keturunan raksasa yang ada di zamannya Daud. Ya. Jadi mungkin Goliat pada saat itu satu dari sedikit saja ras raksasa yang masih tinggal, saudara. Dari hasil genetika yang ada, ya, karena masih cukup dekat gitu ya, mungkin masih ada akhirnya benih-benih raksasa dan akhirnya terwujud dalam badannya Goliat. Jadi ketika Goliat mati, ya mungkin semakin sedikit, ya, dan mungkin hampir tidak ada. Karena kalau Alkitab katakan muncullah Goliat di tengah-tengah tentara Filistin, padahal kita tahu di Alkitab tadi bahwa Gaza, Gad, dan Asdod itu adalah kota tempat tinggal beberapa orang Enak tinggal, karena sudah diusir sama Kaleb kan. Mereka tinggal di wilayah Filistin, dan di zaman Goliat, Goliat adalah pahlawan yang terbesar di antara orang Filistin, maka nggak salah kalau kita menafsirkan Goliat itu mungkin tinggal satu-satunya ras raksasa yang tertinggal di zaman itu. Ya. Atau kalau tidak ya tinggal segelintir saja. Termasuk nama-nama raksasa yang akhirnya kita tahu tadi sudah saya munculkan dan semuanya dibunuh oleh pahlawan-pahlawan Israel. Jadi dibinasakan oleh Israel. Yang berikutnya, kenapa alasan raksasa akhirnya punah? Karena tidak bisa beranak pinak. Ya kan? Kan saya bilang tadi, yang namanya raksasa setelah pasca air bah ini kan lahir dari manusia biasa. Karena punya gen raksasa, maka mungkin akhirnya 1, 2 di antara 1000 lahirlah bayi raksasa ini. Ya, jadi menjadi sesuatu yang unik gitu, yang abnormal gitu. Karena yang lainnya sudah mengikuti genetika orang tuanya yang bukan normal, yang bukan raksasa. Nuh, istri, ketiga anak, ketiga menantunya itu manusia normal. Dengan adanya raksasa berarti salah satu mereka punya genetika raksasa. Nah, ketika mereka akhirnya punya anak 15, satu diantaranya mungkin raksasa. Nah, karena minoritas sedikit sekali, ya kesulitanlah mereka untuk beranak pinak. Karena dengan tinggi sekitar 4 meter, nggak mungkin dia bisa menikahi perempuan normal. Bener nggak? Dengan nama-nama raksasa yang kita temui di Alkitab semuanya laki-laki, bergender maskulin, maka nggak salah juga kita menafsirkan tidak ada raksasa perempuan yang lahir. Meskipun ini juga terlalu berani kita menafsirkan begitu. Kalaupun ada ya, mungkin di antara 10 raksasa, hanya 1 raksasa perempuan. Tapi saya lebih mempercayai tidak ada raksasa perempuan. Sebab kalau ada raksasa perempuan, tentu dinikahi dengan raksasa laki-laki. Maka akhirnya anak-anak raksasa pasti akan semakin banyak. Dengan raksasa itu punah, ya saya lebih tenang, lebih sejahtera memahami bahwa yang disebut raksasa setelah air bah itu yakni laki-laki. Gendernya gender male atau gender jantan atau gender maskulin yang lahir. Karena nama-nama yang dimunculkan di Alkitab itu semuanya nama-nama laki-laki. Ya. Nah, karena tidak punya perempuan yang sepadan, yang cocok, maka ya mereka tidak beranak pinak. Seperti Og, Raja Basan. Dia sendirian, pada raja dia. Padahal kan raja tuh mestinya punya permaisuri, punya gundik banyak. Tapi ya karena dia tingginya kurang lebih hampir 4 meter, perempuan-perempuan cantik secantik apapun ya tingginya 170 cm, ya hanya nggak sampai 2 meter, tentu nggak bisa beranak pinak atau kawin mengawinkan berhubungan seksual dengan Raja Og yang tingginya 4 meter ini. Maka akhirnya ketika Raja Og mati, ya dia tidak punya penerus.
Ketika Goliat mati, Goliat tidak punya penerus. Dan ketika akhirnya raksasa terakhir mati, tidak punya penerus, maka semakin kecillah munculnya raksasa di kemudian hari. Karena kan keturunannya semakin panjang dari zamannya Nuh, sehingga akhirnya ya anak-anak yang lahir kemudian mengikuti genetika orang tua atau keturunan terdekat mereka. Kalau Nuh, masih besar kemungkinan mantunya itu punya bapak, punya kakek, punya buyut raksasa. Jadi masih dekat keturunannya. Sehingga nggak heran setelah mereka mendarat, ya keturunan-keturunan mereka yang terdekat kemudian melahirkan raksasa-raksasa. Adakah keturunan raksasa yang tersisa hari ini? Ya, saudara. Kalau yang saudara maksudkan adalah orang yang tinggi, ya ada saja. Seperti kalau Bapak Ibu mencari di internet gitu ya, ada Sultan Kosen. Sultan Kosen itu tingginya 247 cm. Ini orang yang tinggi banget, saudara. 247. Kalau saya 178, berarti selisih saya dengan dia saja hampir 70 cm. Bayangin, 70 cm. Hampir setengah meter lebih, saudara. Ya, jadi saya kalau lihat dia pasti ngedongak seperti gambar anak kecil ini ya, hanya sedengkulnya dari Sultan Kosen. Sultan Kosen itu yang ini, saudara. Dan dalam sejarah dunia modern, ada manusia tertinggi namanya Robert Wadlow. Ini Robert Wadlow. Ini bukan rekayasa, ini foto asli, saudara. Robert Wadlow tingginya 272 cm. Dan tentu ada orang-orang yang memang tinggi besar gitu ya. Tapi perhatikan dari orang-orang tinggi ini. Saya fokus kepada Sultan Kosen dan juga Robert Wadlow yang dalam sejarah, dalam biografinya, yang kita bisa temukan dengan mudah di internet, di Google, termasuk orang yang paling tinggi. Robert Wadlow itu kalau berjalan susah, saudara. Makanya kalau Bapak Ibu lihat angle gambar-gambar foto-foto dia yang lainnya, itu selalu pakai tongkat. Sultan Kosen pun demikian. Semua manusia yang tertinggi di dunia modern ini yang saya baca, itu sama sekali saya lihat fotonya tidak tampak gagah perkasa. Tidak tampak kuat. Dan memang kalau kita selidiki mereka, terutama Robert Wadlow yang memang sudah mati karena hidup beberapa puluh tahun yang lalu, itu dicatat memiliki gangguan fisik atau sakit atau kelainan tertentu dari tulang-tulangnya sehingga akhirnya dia tumbuh tidak normal, abnormal. Dan akhirnya ya tinggi, besar, hidup cukup panjang ya. Tapi ya tadi ya tidak tampak seperti normal gitu ya. Dia tidak bisa berlari dengan normal, dia tidak bisa berjalan dengan normal, dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang yang tingginya normal sekitar. Jadi dia tinggi iya, tapi nggak bisa kita kasih stempel gagah perkasa itu. Nangkep ya saudara ya? Inilah yang terjadi terhadap manusia-manusia yang dicatat di dunia modern ini memiliki tinggi yang luar biasa dibandingkan kita. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat Shaquille O'Neal. Ini pebasket top di generasi saya ya saudara. Ada Michael Jordan dan Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal ini tingginya 216 cm. Itu pun kalau Bapak Ibu masih ingat ketika dia main basket, ya, dia termasuk raksasa di antara pemain basket yang tingginya luar biasa. Karena pemain basket itu tingginya rata-rata 190, 200 sekian ya. Dan Shaquille O'Neal dengan tinggi 216, dia dengan Michael Jordan yang tingginya 190-an sekian, ada selisih 20 cm lebih, saudara, dari Michael Jordan. Jadi Michael Jordan tuh mungkin cuma selehernya Shaquille O'Neal, ya. Big nih, giant nih, ya. Ini Shaquille O'Neal, postur Shaquille O'Neal, saya berani berkata dia gagah, dia perkasa, karena dia pemain basket, olahragawan. Lari bisa, bahkan loncat, ngedang bisa. Pernah dalam satu video yang saya tonton dia ngedang, ya nombok gitu basket dan ringnya pecah, saudara. Dan orang ini masih hidup sampai hari ini meskipun sudah pensiun belasan tahun yang lalu. Sehat, bugar, gagah. Kita nggak pernah dengar dia sakit. Umurnya mungkin ya sebaya dengan saya atau mungkin lebih tua dari saya, sekitar 50 tahunan, ya. Tapi masih tampak gagah besar. Ya. Jadi
dibandingkan dengan digambar ini dengan Robert Whitlow tadi, Bapak Ibu bisa bandingin Shaquille O'Neal yang gagah perkasa, raksasa di lapangan basket ini nggak ada apa-apanya dengan Robert Whitlow. Ya, jadi dibandingkan dengan Goliath yang 3 meter, dibandingkan dengan uh, Raja Ock yang hampir 4 meter, ya Shaquille O'Neal kecil sekali, saudara. Jadi bisa dipastikan keturunan raksasa di dunia modern saat ini udah nggak ada lagi. Ya. Kecuali saudara menganggap Shaquille O'Neal yang tingginya 216 cm dan gagah ini adalah raksasa. Kalau saya sih tidak menganggap Shaquille O'Neal raksasa. Shaquille O'Neal ya manusia biasa yang kebetulan saja ya punya tubuh yang besar. Jadi saudara, raksasa bagi saya sudah punah. Nggak ada lagi. Yang ada orang yang tingginya tinggi luar biasa, tapi ya bukan raksasa karena ada kelainan fisik di situ. Goliath jelas tidak dikatakan dia punya kelainan fisik, karena dia bisa bertarung dengan Daud. Dan faktanya semua tentara Israel takut menghadapi dia. Berarti kan nggak kelihatan cacat orang ini. Makanya bahkan Raja Saul pun gentar menghadapi Goliath. Jadi jelas manusia tertinggi dunia modern Robert Whitlow bukan raksasa. Shaquille O'Neal yang gagah dan tinggi besar itu pun juga bukan raksasa. Karena dibandingkan dengan Goliath yang tingginya 3 meter, Raja Ock yang kurang lebih tingginya 4 meter, ya mereka tidak sebanding lah. Apakah mereka keturunan benih-benih tersisa dari raksasa? Ya bisa saja. Tapi kalau menurut saya, dengan zaman modern yang orang punya tinggi badan hampir 2 meter lebih, itu sekarang ini banyak, ya bukan raksasa. Mungkin karena gizi, ya mungkin karena makanan, ya sehingga ada orang-orang tertentu hari-hari ini yang memang punya tinggi badan yang lebih daripada tinggi badan manusia normal lainnya di 2022 ini. Jadi raksasa adalah keturunan Nephilim. Tingginya 3-4 meter. Keturunan Nephilim, kata Kejadian pasal 6 dan bilangan 3 tadi yang kita sudah baca. 13 ayat 33 tadi. Nah sekarang ini pertanyaannya, kalau raksasa saja atau keturunan Nephilim saja seperti Raja Ock dan Goliath tingginya 3-4 meter, bagaimana dengan Nephilim? Dan Nephilim ini tentu nenek moyangnya para orang enak ini adalah makhluk-makhluk yang hidup sebelum air bah. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Nephilim? Atau lebih tajamnya, siapakah Nephilim itu? Pertanyaan kan? Ya, saya cukupkan sampai saat ini aja ya, program tentang ngebahas soal raksasa. Nah, soal pertanyaan di ujung tadi tentang bagaimana kalau gitu dengan Nephilim atau raksasa yang ada sebelum air bah. Apakah tingginya kurang lebih sama dengan orang enak, orang Refaim yang direpresentasikan dengan Raja Ock dan Goliath yang 3-4 meter atau lebih tinggi daripada mereka? Dan siapakah Nephilim itu? Nenek moyang dari para raksasa ini. Dan saya akan bagikan ini di program Living Wisdom berikutnya. Ya, kalau saudara diberkati, ya, saya bingung mau ngomong diberkati apa tidak gitu ya, karena ini kan bukan soal yang membangun iman gitu ya, tapi hal-hal kecil ya, serpihan-serpihan kecil di Alkitab yang mungkin kau pertanyakan selama ini dan nggak ketemu jawabannya. Sekarang coba saya bahas. Perhatikan tadi, saya tidak membahas dari banyak buku di luar Alkitab. Padahal kalau kita mau ketemu tentang tafsiran raksasa dari buku di luar Alkitab, banyak sekali. Tulisan-tulisan rabai-rabai Yahudi, pengajaran rabai Yahudi tentang raksasa banyak sekali. Tapi nggak saya pakai. Saya hanya memakai apa yang ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu perhatikan gaya khotbah saya, gaya pengajaran saya hanya mereferensikan ayat-ayat Alkitab saja. Nggak pakai yang lain-lainnya. Jadi biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab, biarlah ayat menjelaskan ayat, saudara. Nah, lebih kurangnya saya masuk dalam penafsiran.
Ya, saudara sepakat apa tidak dengan penafsiran saya soal raksasa ini? Saya kembalikan kepada saudara. Dan kalau sudah diberkati, dipuaskan keinginan tahunan saudara, boleh di-sharekan program ini atau episode ini ke yang lainnya. Saudara juga saya ajak untuk berkomunitas bersama kami, beribadah yang di wilayah Serpong. Saya undang untuk datang ibadah di apartemen Tripak di gereja kami. Cukup besar gereja kami, saudara, bisa menampung saudara tentunya. Dan juga kalau jauh dari Serpong, saya mengajak saudara ibadah via online karena saya tidak mempermasalahkan ibadah onsite atau online itu. Bagi saya selama saudara datang mencari Tuhan, saudara akan pulang diberkati Tuhan. Dan tentunya mengikuti program-program di sepanjang hari, kami 7 kali dalam seminggu, selalu 2 kali program setiap harinya. Kami sudah punya hampir 1.500 lebih video di channel YouTube ini. Mungkin termasuk salah satu channel YouTube Kristen atau gereja dalam hal ini yang terbanyak yang di Indonesia. Kami sudah melayani di YouTube kurang lebih hampir 7 tahun, seusia gereja kami. Dari menggunakan alat yang sederhana sampai sekarang, ya cukuplah representatif ya, meskipun masih bisa kita tingkatkan. Maka kalau saudara mau mendukung, silakan dukung lewat doa dan apapun yang saudara bisa dukung kami. Dan saya senang, kami senang kalau ada orang yang banyak mendukung lewat doa terutama, dan lewat apa yang saudara bisa bagikan kepada sesama ya. Jadi program ini disiarkan kepada temanmu, kepada yang lainnya supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Karena dalam program malam hari saya bukan cuma membagikan living wisdom tapi juga deep talk with Pase, tadarusan Alkitab, membaca Alkitab setiap hari. Kita sudah menyelesaikan Injil Matius dan kita akan menyelesaikan mungkin sebentar lagi Tesalonika, Korintus, Roma, dan kita akan selesaikan perjanjian baru dan mungkin beberapa bulan ke depan atau tahun depan kita sudah masuk dalam tadarusan Alkitab perjanjian lama. Dan saya exciting karena setiap saya baca Alkitab, saya menemukan banyak hal yang baru. Dan saya berharap saudara juga menemukan banyak hal yang baru dengan membaca Alkitab. Semoga program Living in Wisdom mencerahkan saudara, membuat saudara jadi lebih cinta Alkitab daripada sebelumnya. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati saudara.